Perjalanan dengan kereta sekarang lebih cepat dari mobil. Naik kereta Super Express berkecepatan 300 km per jam, seperti naik pesawat saat siap lepas landas. Pada kecepatan sekitar 300 km per jam, kereta juga mengalami efek yang sama seperti yang dikenal pada pesawat terbang. Karena itu, aerodinamika kereta super cepat kini juga diteliti di kanal angin, seperti yang biasa dilakukan pada pesawat. Para peneliti mula-mula membuat model kereta dengan ukuran 1:100. Dengan model itu, para ilmuwan ingin membuat simulasi dengan berbagai kondisi yang akan dihadapi saat kereta melesat dengan kecepatan tinggi di atas rel. Kereta generasi super cepat masa depan panjangnya sama dengan kereta saat ini, 400 meter, tapi kapasitas penumpang 2 kali lebih banyak, melaju sampai 400 km per jam dengan kebutuhan energi separuh dari kereta-kereta biasa. Untuk memperbaiki aerodinamika, tahanan angin kereta harus direduksi secara drastis. Dalam kanal angin, model kereta diterpa aliran udara berkecepatan tinggi. Dengan bantuan instrumen laser dan asap, turbulensi udara bisa dilihat dan dianalisa. Juga arus angin dari samping saat kereta melaju bisa disimulasi. Untuk membuat model yang ideal, para ilmuwan juga mencontoh teknologi dari zaman Romawi, yaitu prinsip katapel panah yang pernah digunakan sekitar 2000 tahun lalu. Instalasi percepatan kereta bekerja dengan prinsip serupa. Pada rel uji coba sepanjang 60 meter, model kereta mencapai kecepatan 400 km per jam. Di jalur kereta api, kecepatan tinggi tidak jadi masalah di medan terbuka. Masalah kritis muncul saat kereta masuk terowongan. Untuk itu, dilakukan simulasi saat kereta masuk di terowongan. Asap dan laser menunjukkan apa yang terjadi dengan udara jika kereta berkecepatan super tinggi masuk ke sebuah terowongan. Kereta melesat masuk terowongan, dan dalam bilangan sepersekian detik terbentuk gelombang tekanan yang didorong oleh kereta. Hal ini bisa memicu efek ledakan, seperti saat sebuah pesawat terbang menembus kecepatan suara. Dalam simulasi, kami meneliti terbentuknya gelombang tekanan. Ini bisa berdampak pada kawasan sekitar. Udara yang didorong kereta bisa memicu ledakan, yang kemudian bisa mengakibatkan kerusakan pada manusia dan binatang. Target penelitian adalah bagaimana mereduksi gelombang tekanan dan mencegah efek ledakan. Hasil riset menunjukkan rancang bangun terowongan dengan jendela di bagian samping bisa melepas tekanan udara. Juga simulasi pengereman kereta dari kecepatan 400 km per jam berhasil dalam uji coba ini. Mobilitas masa depan memiliki satu daya tarik utama, yaitu kemampuan sebuah kendaraan untuk beroperasi tanpa manusia alias otonom. Saat ini dua raksasa teknologi dunia, Google dan Apple, saling berlomba mewujudkan mobil otonom untuk kebutuhan konsumen. Tapi mereka tidak sendirian karena ilmuwan Jerman berambisi mengembangkan mobil otonom pertama yang layak pasar. Di atap mobil ini dipasang perangkat teknik terbaru. Tim ilmuwan Jerman membuat mobil tanpa pengemudi yang diberi nama Made in Germany. Investasi untuk riset dan konstruksi agar mobil mempelajari keahlian manusia saat mengemudi menelan biaya 1,5 juta euro. Tantangan terbesar mengenali situasi lingkungan di sekitar mobil.
Yang paling sulit pada mobil otonom bukanlah mengidentifikasi jalan atau navigasi, melainkan mengenali lampu lalu lintas, rambu, dan pejalan kaki. Terutama manusia dalam lalu lintas harus benar-benar diidentifikasi dan mobil harus menyesuaikan diri. Genau identifizieren und dann muss das Auto sich daran anpassen. Simulator mengemudi terbesar se-Eropa ada di Jerman. Di sini diteliti bagaimana reaksi manusia saat mengemudi mobil, dari situasi sehari-hari hingga situasi ekstrim. Berdasar data yang dihimpun, ilmuwan menganalisa apa yang disebut indera ketujuh manusia. Targetnya, mobil cerdas yang lebih terpercaya dari pengemudi. Ini visi para insinyur. Mobil otonom terutama harus mencermati informasi di sekitarnya, seperti manusia. Untuk itu diperlukan sensor yang menala beragam cahaya dan situasi, juga cuaca. Ini sudah berfungsi dengan baik sejauh ini. Indera ketujuh juga diperlukan, yakni pengalaman pengemudi. Merangkum semua informasi dan mengelolanya secara teknis agar berfungsi aman adalah persyaratan terpenting bagi mobil otonom. Technisch zu erfassen und dementsprechend halt eben dann auch einen sicheren Betrieb zu ermöglichen, sind wichtige Fragestellungen für das automatische Fahren. Di ibu kota Jerman, Berlin, setiap hari lalu lalang 1,5 juta kendaraan. Salah satu di antaranya melaju otonom. Komputer mengatur gas, rem, dan kemudi. Data mobil lain dan pejalan kaki ditangkap oleh scanner laser, radar, dan kamera video. Perangkat lunak khusus mengenali kondisi lalu lintas dan memicu komando mengemudi. Sopir pengaman duduk hanya untuk memantau perjalanan. Tentu ada perasaan aneh, duduk di mobil tapi tidak mengemudi. Untuk itu, mental harus disiapkan, terutama saat di jalan bebas hambatan, saat mobil melaju 120 km per jam dan melihat kemudi bergerak sendiri. Ini perasaan aneh. Mobil otonom Made in Germany melaju pada jalurnya, bukan hanya dalam keramaian lalu lintas di Berlin, melainkan juga di jalan bebas hambatan yang tanpa batas kecepatan. Komputer yang merupakan otak mobil itu mengambil keputusan mandiri untuk setiap manuver. Di bagasi mobil tersembunyi teknik masa depan yang terutama bertugas menyelamatkan sopir saat situasi ekstrim. Sebuah contoh bagi mobil otonom sepenuhnya di masa depan, kendaraan bisa mengenali situasi kritis. Saat sopir misalnya karena serangan jantung atau shock dan mengarahkan mobil ke jalur aman. Revolusi lalu lintas masa depan. Tema-tema yang menggerakkan manusia. Informasi yang menautkan mereka. Pendapat dari Anda. DW di Facebook dan Twitter. Aktual dan jelas.